Selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbandingan termometer cair. Dalam hal ini adalah yang kita bandingkan bukan skalanya dulu, tapi yang kita bandingkan adalah tentu pada termometer cair itu ada kelebihan dan kekurangan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari termometer yang bahan dasarnya dari bahan cair. Kali ini kita akan melihat perbandingan termometer cair. Dalam hal ini adalah termometer yang isinya alkohol dan termometer yang isinya raksa. Perbandingan yang kita mau lihat di sini adalah tentu keunggulan dan keterbatasan dari dua termometer ini. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita akan bandingkan antara termometer alkohol dan termometer raksa. Ada apa kelebihan dan kekurangan dari kedua termometer ini, dan dua-duanya itu bahan utamanya adalah cair. Nah, yang pertama muncul ini yang berwarna merah ini adalah jenis termometer yang isinya adalah alkohol. Kenapa berwarna merah? Karena diberi warna supaya ketika kita mengamati skalanya nampak jelas yang berwarna merah ini. Sementara yang kedua adalah termometer yang isinya raksa. Nah, ini yang disebut dengan termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu badan manusia, sehingga skalanya ini hanya berada pada skala 35 sampai 42 derajat Celcius. Nah, ini kita akan bandingkan apa keuntungan dan kerugian dari kedua termometer ini. Nah, keuntungan dan kerugian penggunaan zat cair sebagai termometer, dan yang pertama kita lihat adalah termometer yang isinya raksa. Keuntungan yang diperoleh adalah kalau pada termometer raksa mudah dilihat karena raksa itu mengilap warna silver, sehingga ketika kita amati dari luar sangat jelas dia menunjuk skala berapa karena mengilap. Nah, keuntungan yang kedua, pemuaiannya teratur. Jadi raksa ketika diberikan suhu atau suhunya dinaikkan, itu pemuaiannya teratur. Nah, pemuaiannya atau bertambahnya volume pada raksa ketika diberikan suhu itu sangat teratur, sehingga sangat akurat ketika digunakan untuk mengukur suhu. Yang ketiga adalah tidak membasahi dinding kaca. Jadi walaupun ini dalam wujud cair, tapi antara raksa dengan dinding kaca itu raksanya tidak membasahi. Nah, kemudian jangkauan suhu yang diukur cukup besar. Pada raksa itu bisa mengukur suhu di bawah 0 derajat Celcius sampai min 30 derajat Celcius, 39 derajat Celcius, dan pada di atas suhu 0 derajat bisa mencapai 357 derajat Celcius. Jadi jangkauan untuk mengukur suhu itu sangat besar karena dia berada di min 39 derajat Celcius sampai dengan 357 derajat Celcius. Nah, selain itu, raksa ini memiliki keuntungan, tentu juga ada kekurangannya. Salah satu yang kita mau lihat di sini bahwa ternyata kalau kita melihat harga dari termometer raksa ini lebih mahal dengan harga termometer alkohol. Jadi harganya pada umumnya ya lebih mahal dibandingkan dengan termometer alkohol. Berikut, tidak dapat mengukur suhu sangat rendah yang kurang dari min 39 derajat Celcius. Jadi di bawah min 39 derajat Celcius itu tidak bisa dijangkau oleh termometer raksa. Nah, kemudian isinya ini adalah zat yang beracun. Kita ketahui kalau bagian tertentu yang kena misalnya raksa itu akan menyebabkan kerusakan. Maka ini hati-hati ketika termometer ini rusak atau pecah lalu raksanya keluar. Nah, ini keterbatasan atau kerugian ya atau kekurangan dari termometer raksa, dan ini keuntungannya. Nah, baik, kita lanjutkan. Keuntungan dan kerugian dari termometer zat cair yang lain yang tentu yang kita mau lihat di sini adalah alkohol. Nah, perhatikan, keuntungannya adalah kalau alkohol itu harganya lebih murah, sehingga untuk membelinya itu kita bisa membelinya karena murah. Kemudian lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil.
karena pemuainya cukup besar. Jadi kalau suhu-suhu yang kecil ini lebih bagus termometer alkohol karena perubahan yang sangat kecil karena pemuainya cukup besar. Diberikan suhu sedikit dia akan memuai lebih besar. Nah, titik beku rendahnya berada di min 112 derajat Celcius. Jadi nanti dia membeku kalau dia berada di bawah min 112 derajat Celcius. Nah, itu untungnya. Yang berikut adalah tentu ada keterbatasan atau kerugian dari termometer alkohol. Keterbatasannya yang pertama yang mau kita lihat adalah titik didihnya sangat rendah. Dia akan mendidih pada 78 derajat Celcius sehingga tidak bisa mengukur suhu di atas dari ini. Ya. Nah, karena sudah mendidih pada saat itu, pada saat mendidih maka dia akan berubah wujud menjadi uap. Nah, tidak berwarna sehingga sulit dilihat, tetapi biasanya diatasi dengan memberi pewarna pada alkohol ini, sehingga tadi yang saya tunjukkan pada gambar itu alkoholnya berwarna merah. Nah, keterbatasan yang ketiga adalah membasahi dinding kaca. Ya, jadi ketika berada di dalam termometer yang bahan bakunya kaca, maka dia akan membasahi dinding kaca. Nah, ini keuntungan dan kerugian dari termometer alkohol. Nah, jenis termometer yang kita lihat pada saat ini juga, kalau yang kita lihat yang lalu-lalu adalah termometer yang berbahan zat cair. Sekarang ini juga ada termometer yang bahan bakunya atau bahan pembuatannya itu dari zat padat. Kali ini kita akan lihat termometer bimetal. Ya. Termometer ini menggunakan bahan logam untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Perhatikan, bimetal ini adalah gabungan dua buah logam yang angka muainya berbeda. Nah, ketika diberikan panas atau ketika dipanaskan, maka ini akan memberikan efek bimetal. Ya. Nah, apalagi kalau didinginkan itu efek yang diberikan oleh dua jenis logam yang koefisien muainya berbeda, yang digabung menjadi satu yang disebut dengan bimetal, itu akan sangat jelas. Jadi termometer ini bahan logam, perubahan suhu dengan prinsip kerjanya itu sama seperti pada bimetal. Logam akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut pada saat didinginkan. Dan kedua logam ini akan memberikan isyarat nanti. Kita akan belajar lebih lanjut nanti bimetal pada pemuaian. Nah, yang kedua adalah termometer hambatan. Termometer ini dapat mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Bayangkan, air mendidih 100 derajat Celcius, tapi termometer ini dapat mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Hambatan listrik pada seutas kawat logam akan bertambah jika dipanaskan. Nah, ini konsep fisika, tapi kita akan belajar di kelas 9 nanti tentang listrik. Bagaimana hubungan hambatan dengan pemanasan pada kawat. Jenis termometer yang ketiga adalah termokopel. Ya, termokopel ini permukaan yang berbeda antara dua logam. Jenis termometer yang permukaannya berbeda antara dua logam, yang kedua ujungnya disentuhkan akan menghasilkan gaya gerak listrik atau biasa disebut GGL. Besarnya GGL ini yang dimanfaatkan oleh termokopel untuk menunjukkan suhu. Jadi permukaan benda ini dua logam, permukaan yang berbeda antara dua logam itu, kemudian ujungnya disentuhkan akan menghasilkan GGL, gaya gerak listrik. Nah, ini GGL yang dihasilkan oleh kedua logam itu, kedua permukaan logam ini akan dimanfaatkan oleh termokopel ini untuk menunjukkan suhunya. Nah, ini jenis termometer yang terbuat dari zat padat. Jadi selain zat cair juga ada termometer yang terbuat dari zat padat. Nah, berikut termometer yang terbuat dari gas.
Termometer ini jarang digunakan, biasanya terdapat di laboratorium untuk kegiatan penelitian. Laboratorium tertentu misalnya laboratorium MIPA dan sebagainya, atau laboratorium kimia pasti ada di dalamnya. Banyak dipakai dalam kegiatan industri. Nah, yang pertama adalah termometer optis. Dari namanya optis berarti terbuat dari optik. Pirometer bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas. Nah, salah satu termometer optis yang kita mau lihat adalah pirometer. Dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, 500 sampai 3000 derajat Celcius. Biasanya pirometer ada pada alat pemanas di lab, biasanya misalnya pada autoclave. Alat yang digunakan untuk mensterilkan berbagai alat sebelum menggunakan, apalagi kalau kita mau praktek tentang mikroorganisme atau mikrobiologi, menanam mikrobiologi, maka alat-alatnya itu harus disterilkan dengan suhu yang tinggi, dan pirometer ini berada pada autoclave di laboratorium. Nah, termometer inframerah ini juga adalah jenis termometer optis. Cara menggunakan yaitu dengan menekan tombol sampai menunjukkan angka tertinggi sambil mengarahkan sinar inframerah ke sasaran yang dituju. Nah, sinar yang diarahkan ke logam akan memantul dan pantulan tersebut direspon oleh sensor penerima hingga termometer inframerah menunjukkan angkanya. Nah, ini kalau saya perhatikan sekarang ini yang terjadi di rumah sakit tertentu, ketika kita mau diambil suhunya melalui video itu, ini juga adalah teknik yang digunakan menggunakan inframerah, sehingga ketika bagian muka kita itu tersorot, maka ini akan direkam nanti dan suhu tubuh akan terekam dan akan muncul di layar TV. Kalau siapa yang sudah ke rumah sakit selama masa pandemi ini, itu ada di beberapa rumah sakit dan digunakan dalam termometer inframerah. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang termometer, perbandingan termometer cair antara termometer raksa dan alkohol, kemudian jenis termometer yang bahan bakunya terbuat dari zat padat dan gas. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya melalui materi berikutnya. Salam sehat.